Cara pengecekan Bosch turbo mesin diesel. Kebetulan ini mesin 2KD yang dipakai oleh Innova, Hilux, dan Fortuner atau HS, menggunakan scanner touchstream dan ODB2 ya, yang dicolokkan ke potnya sana. Ini scanner biasa lah, gak ada yang istimewa. Terus untuk mesin 2KD pilih Kun 2KD FTV, terus pilih jenis tipenya yang sudah pakai. Ini kebetulan minivan. Terus kalau yang Hilux itu ini ya, ini yang SUV ini Fortuner, pickup Hilux, minivan Innova atau HS. Terus pilih sudah intercooler belum, ini ya, ini sudah dan belum ini belum. Terus next, ini menggunakan aplikasi scan touchstream asli bawaan Toyota. Saya akan menganalisa tekanan Bosch turbo ya, jadi menggunakan scanner ini atau menggunakan Bosch meter, nanti saya tunjukkan. Sementara cara pertama menggunakan scanner. Setelah sampai sini pilih sini ya, add to engine, terus next di bawah, bentar, engine, next. Ini tampilan dasar dari scanner touchstream untuk mobil, semua mobil Toyota bisa ini, bensin, diesel sama, tinggal nanti dipilih kode mesinnya saja. Setelah masuk ini ada trouble, tapi tidak begitu penting, saya hapus saja. Ada diagnosis code, kalau dihapus bisa, itu berarti nggak penting ya, karena hanya sekedar sesuatu yang biasa. Clear DTC. Ini switch punya saya, switch remnya sudah lemah, tapi nggak penting lah, makanya nggak saya ganti. Sama IGR saya tutup, terus kebetulan untuk switchnya juga lemah, tapi itu nggak pengaruh. Dihapus hilang. Kalau dicek, kita masuk ke data list ini, terus bentar, data list ini untuk menganalisa semua kondisi mesin ya, mesin lewat ECU. Ini setelah masuk ke data list, coba ke bentar ke trouble code lagi. Ini mesinnya harus dihidupkan soalnya. Saya hidupkan mesin dulu untuk biar terkoneksi. Oke, mesin sudah hidup. Terus pilih red 3. Ini video santai ya, jadi bisa teman-teman bisa sambil ngopi atau apalah. Ini tampilan data list ya, untuk menganalisa kondisi mesin. Ntar saya kembali ke trouble code. Tadi ada yang error 2, itu udah hilang, nggak kembali lagi karena itu hanya history lah, nggak penting. Jadi ada beberapa DTC yang harus diperbaiki, ada yang tidak, seperti ini nggak perlu lah. Jadi harus paham ya. Kita kembali ke menu data list, menganalisa data-data mobil. Ini kondisi mobil sudah hidup ya, di RPM idle standar. Terus masuk ke data list, kita belajar membaca data ala orang awam seperti saya, bukan ahli atau pakar, hanya sekedar bisa saja. Nah, ini biar lebih jelas saya dekatkan. Teman-teman bisa setidaknya punya gambaran. Ada tadi punya saya engine mountingnya ini agak keras, jadi perlu diganti sebenarnya biar getaran mesinnya nggak terlalu masuk ke dalam. Ada engine speed, karena mobilnya tidak berjalan jadi 0. Ada engine bukan engine speed, bahasa Inggrisnya di atas sendiri, itulah 0, itu nggak jalan RPM. Terus engine speednya 800, idlenya 800 sampai 900 RPM. Terus ada calculate load, itu jika beban mobil
temperatur pressure atmosfer itu di situ ya, di dalam ECU ada mendeteksi temperatur udara di sekitar. Nah ini yang kita fokusnya di turbo itu adalah map sensor ya, map sensor itu RPL idle-nya di 9,4 atau 100 lah kPa, itu sama saja dengan 0,9 bar ya untuk idle-nya segitu ya, 0,8 sampai 0,9 bar lah standar bos turbo di RPM standar, RPM idle ya, itu bos standar. Terus yang penting itu ya kasih tambahan lah coolant temperatur itu antara 50 sampai 80 derajat Celcius. Selain di sini juga cek di ini ya, di dashboard, tapi yang valid yang inilah, itu kadang bisa error. Nah terus cek lagi baterai atau aki, itu harus 12 sampai 13 volt yang bagus, kalau kurang itu kurang bagus. Terus tambahan ini ada injektor, sebenarnya ini video nanti ya, video berikutnya saya akan bahas tentang injektor. Ada injektor feedback 1, 2, 3, 4, ini khusus diesel, kalau bensin nggak ada, itu nilainya harus di bawah 1, 0, sekian, itu yang bagus injektor diesel ya, mesin diesel 2 kd. Ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,3 itu bagus. Tapi kalau lebih dari 1 perlu diperbaiki, itu ada masalah berarti ya, seperti itu injektor. Terus tambahan satu lagi ada common rail ya, karena sudah common rail, target common rail pressure-nya harus 30.000 kPa, sama full press-nya harus di atas 227. Itu saja sih, itu full press mendeteksi dari supply pump. Kalau supply pumpnya bagus, common rail bagus, mobil starter mudah dan tidak ada kendala di perjalanan. Kembali ke turbo map. Nah di sini ada map ya, idle 93 kPa. Jadi saya gas akan coba. Ini sebenarnya sudah saya modifikasi ya untuk turbonya, bos saya sudah naikkan. Bentar saya hasil lihat gas sebentar. Saya akan gas di RPM kisaran 1000 atau 2000, pelan-pelan saja. Kita lihat nilai mapnya. Di situ belum jalan ya, bentar ini karena real time-nya 0, sekian detik. Map 107 di RPM 1700, RPM 2000 sekitar 130, berarti 1,3 bar. Di RPM 2500 mendekati 2500, 1,3 bar lah. Ini bos turbonya. Terus saya naikkan dikit lagi di RPM hampir 3000, 1,5 bar di RPM 3000-an. Ngeri. Ini sudah over ya. Maksimal sebenarnya 1,4 standarnya. Ini saya naikkan 1-2 bar. Kalau di RPM 4000 hampir 1,6 bahkan ini ya, 1,6 bar. Ini tetap baik-baik saja dengan catatan nanti suplai BBM-nya atau solarnya diperbanyak dikit ya, itu biar lebih aman. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Cuman bos pressure-nya jangan terlalu tinggi naiknya. Ya 1 bar saja nggak apa-apa. Yang tadinya kan standarnya gini. Standar umum di RPM 3000 itu harusnya 1,3 atau 1,2 bar. Ini di RPM 3000, bentar ini komputernya blank. Di RPM bos turbo ya, di RPM 2300 saya naikkan. Nah, ini di RPM hampir 3000, hampir 1,6. Pengetesan atau tes bos turbo, tekanan turbo dengan bos turbometer sangat mudah ya. Nanti bisa beli bos turbonya online, itu banyak lah, ada yang harga 300, 400, terserah variasi, yang penting bos meter. Nanti satuannya bisa bar, bisa kPa. Nanti bisa menambah di sini ya, ngelepas di sini, dicolokkan terus dicek. Jadi ngelewat sini ngambil tekanan udaranya atau dari ini ya, selang ke wisket. Tapi saran saya di sini saja lebih aman.
jadi nyambung. Ini dilepas dulu, nanti disambungkan ke bus meternya. Sangat mudah lah, tinggal pasang. Nanti satu orang ngecek, satu orang ngegas ya di RPM yang tadi pada tahap pertama, yaitu menggunakan scanner touchstream sama di RPM 2000 atau 2500 atau 3000 minimal harus 1,3 bar seperti itu, atau minimal 1,3 lah, jangan sampai di bawah ya. Kalau cuma 1 bar itu berarti ada kebocoran atau bosnya kurang optimal yang menyebabkan tenaga kurang maksimal. Seperti itu. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya, tentang pengetesan view lag. Jadi untuk view lag, kebocoran pada ini ya, sistem BBM mulai dari supply pump sampai ke common railnya menggunakan ini. Kalau ini wajib menggunakan scanner ya. Nanti jangan jangan lupa di komen lah kalau ada pertanyaan atau apa seperti itu ya. Terima kasih telah menonton.